Oke, ini gimana cara pop ininya? Oh, disable annotation. Benar. Circle mono serial caption bla 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 bla. Ini gimana ya cara grafiknya? Gitu lagi gini. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi yang ada di time zone yang berbeda. Oke, jadi untuk oh iya, semoga kita semua dalam keadaan berbahagia. Jadi gimana kabarnya teman-teman yang ada di sini? Apa Dayan, Kai, Rexia, sama Nia, aman ya. Semoga nggak ada masalah, nggak ada yang aneh-aneh. Rektor ngedit aja udah sana. Oke, jadi untuk sesi live class baik dari PKPM dan kelihatannya ya dari subtes lain itu bakal nggak ada kelas 2 minggu, at least 2 minggu ini karena kesibukan para tutor ya mungkin pada mager juga sih. Biar nanti tutor-tutor yang kagak ngejar biar dia tenang aja. Random banget anjir, tiba-tiba disuruh adik cari adik ke dulu ke pasar, jadi nggak apa-apa ya, berkurang lagi ya satu orangnya, jadi gimana ya. Kayaknya juga nih zoomnya nggak bakal bertambah. Tunggu sebentar. eh Mungkin gitu aja. Sekarang kita bakal ke soal. Oh iya, belum minum soalnya. Mana ya? Di note resolve. Sebentar. Aduh, black boker lagi. Siapa nama yang mau lihat di langsung di soal PDF-nya? Oke, ya, kita bahas ya. Ya bisa ya. Mulutnya hilang ya. Rektor, tolong. Oke, jadi gini, diberikan, oke, ini ya, dikasih tambahan ya untuk soal yang ini. eh Gimana ya? Terbentuk segitiga. Biar lebih paham aja. Oke, jika terbentuk sebuah segitiga dan sin A adalah 1/X dengan A adalah tumpul, maka cos A adalah berapa? Jadi gini, cara ngerjain soal yang kayak gini itu kalian pertama-tama bikin segitiga. Apa perlu bagus-bagus, yang penting segitiga. Terus kita bikin satu sudut gitu dan kita sebut sudut ini sebagai sudut A. Nah, berdasarkan definisi dari sin atau sinus, sinus dari A adalah perbandingan dari sisi depannya, ini sisi ini dengan sisi miringnya.
ya kan? Berarti jika diketahui sinus A sama dengan 1/X, maka sinus A adalah 1 sisi depan dibagi dengan X, sisi miringnya, kayak gitu. Maka yang kita cari kan cos A ya, cos A. Kembali lagi, cos itu adalah samping per miring gitu, atau perbandingan antara sisi samping dengan sisi miringnya, yaitu sisi yang ini, kita sebut aja sisi B. Nah, cos A itu B per X. Cuman kita nggak tahu B-nya apa. Nah, kenapa kita pakai segitiga, terbentuk segitiga? Karena agar kita tahu kalau di sini tuh ada siku-siku. Kayak gitu. Maka, dengan rumus trigonometri, kita tahu bahwa 1 kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan X kuadrat. Ya kan? Maka, B kuadrat sama dengan X kuadrat minus 1. Nah, dari sini udah mulai kelihatan nih. Maka si B adalah akar dari X kuadrat minus 1. Kayak gitu. Oke, kita udah punya di sisi B-nya. Kita tulis di sini. Kuadrat minus 1. X, X kuadrat. Akar X kuadrat minus 1. Ini si B. Maka si cos adalah samping miringnya B kan. Oke, bukan beda. Cos dari A sama dengan akar X kuadrat minus 1 per X. Karena sisi miringnya X kan. Ya. Nah, kita punya informasi kedua. Itu sudut tumpul. Apa pengaruhnya ke dalam bentuk si cos A-nya ini? Kita kan udah punya cos A-nya ini X kuadrat minus 1. Nah, dalam trigonometri, kita ingat-ingat lagi, kalau kita ini punya 4 kuadran. Kita sebut kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, gimana cara ngingetnya? Sorry, sebelum ke cara ngingetnya, kalau dalam kuadran itu, di sini itu, kita punya apa? Untuk sin dan cos. Tandanya apa? Waduh, iya. Oh iya, dia ada ini. Iya, benar. Ada plus, ada min. Nah, si sin itu plus, cos itu plus. Putus kuadran 1. Sorry, plus. Nah, di kuadran 2, itu dia sinnya itu plus, cosnya itu min. Dan seterusnya. Di sini itu min-min, dan sini itu plus min. Nah, cara nginget itu gimana? Cara ngingetnya adalah cos itu pakai sumbu X. Dan sin itu pakai sumbu Y. Di sini pakai minus sin, di sini pakai minus cos. Kayak gitu. Di sini ngerti maksudnya nggak? Kalau nggak ngerti boleh tanya. Kalau nggak ngerti bisa aku ulang. Kalau udah ngerti bagian sini, bisa aku skip ya. Kan aman ya. Oke. Jadi kalau misalkan um, sudut si A-nya itu tumpul, maka
sudut yang terbentuk itu kan lebih dari 90 derajat kan. A A itu lebih dari 90 derajat atau lebih dari pi per 2 bahasanya. Maka kalau dia lebih dari pi per 2, berjalan dari sini nih, bentar. Kalau kita jalan dari sini, nah dia bakal muncul di sini titiknya, gitu. Ini. Maka cos di sini tuh negatif gitu. Makanya cos yang baru A itu akan dikali dengan min 1 atau dalam bentuk negatif x kuadrat minus x kuadrat minus 1 per x kayak gitu. Nah ini baru jawabannya kayak gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah minus x kuadrat minus 1 per x. Mana nih? Dapat nih jawabannya. Mantap. Ada yang menanya nggak? Kalau mau nanya silahkan. Baru 10 menit berjalan guys. Oh, bisa minus kenapa? Jadi gini, pertama kita punya si perbandingan kan. Nah, kita lihat letak sudutnya itu, si A-nya ini, uh, si A-nya ini, itu di kuadran, itu ada di mana? Kalau dia ada di kuadran 1, maka cos-nya itu jadi positif. Kalau dia ada di kuadran 2, cos-nya itu negatif hasilnya. Kalau di kuadran 3 dia negatif, kalau di kuadran 4 dia itu positif. Ini positif. Ya, dia sinnya negatif, cosnya positif. Nah, untuk kembali lagi untuk melihatnya cuma ingat ini aja ya. Kayak kalau dalam sudut itu sin x itu pakai cos, sin itu pakai y itu pakai sin. Jadi dimanapun letaknya, kalau kita tahu dia ada di kuadran mana, kita bisa ingat ini aja kayak gitu. Oke, kayaknya nggak ada yang nanya. Ya, oh ya nambah satu orang Didi, Korean nih kayaknya. Oke, lanjut. Kamu lupa. Oh, jangan bilang itu masih dua link. Ah, enggak, ini mah emang udah pada tidur aja. Ini mau pada tidur aja. Gak apa-apa lah. Oke, lanjut. Nomor 2, ini materi fungsi komposisi kemarin gimana cara gitu. Oh, gitu. Oke. Diketahui G komposisi Fx sama dengan 3 pangkat 2x dan Fx sama dengan 1 per x kuadrat plus x. Maka kita pengen tahu ini G inverse dari akar 3 itu berapa. Nah, kalau yang kayak gini itu sebenarnya banyak banget caranya. Iya nggak banget sih, banyak caranya. Cuman kita jangan nyari si GX-nya. Eh, kita nyari GX sama dengan berapa gitu nih, mati lah kau nyari hasil bagusnya. Nah, kalau gini kita pakai triknya aja. Kita tahu G inverse
Oh, buram, Cok. Waduh, ini beneran buram kan? Buram banget ya? Ya, mungkin karena lu pakai HP. Enggak, maksudnya kalau pakai pakai laptop nggak buram sih. Tuh, bentar. Gimana ya cara ininya ya? Eh, advanced sharing option, off only. Itu tidak membantu ya? Eh, eh, ya ikutin aja deh ya. Ini udah di zoom gede banget. Oke. Kita tahu GFX itu sama dengan 3 pangkat 2X. Nah, maka G inverse, G inverse ya, bukan 1/GX ya. G inverse dari 3 pangkat 2X adalah 3 pangkat 2X sama dengan si fx. Nah, kalau gini, ngerjainnya bakal lebih gampang. Maka, berdasarkan informasi ini, kita punya G inverse dari 3 pangkat 2X sama dengan bentar, sama dengan 1/X kuadrat plus X. Kayak gitu. Cuman, kita tahu kalau si ini, ya ini, sebenarnya itu hasilnya adalah akar 3. Kenapa? Karena dari sini. Enggak, sorry, sorry. Sorry, sorry. Salah, salah, salah. Salah, salah. Nah, bukan, bukan. Nih, si ini. Si, nah, yang ini. 3 pangkat 2X itu adalah akar 3. Karena lokasinya sama kan. Kita tinggal nyari si X-nya aja berapa. Maka dari itu, kita cari aja dulu. X-nya 3 pangkat 2X sama dengan akar 3. Ya kan? Kita tulis di kertas baru. Kalau 3 pangkat 2X sama dengan akar 3, kita sederhanain lagi. 3 pangkat 2X sama dengan 3 pangkat 1/2. Ya kan? Akar itu pangkat 1/2. Maka, karena ininya udah sama, kita dapat 2X sama dengan 1/2. Maka X sama dengan 1/4. Itu. Kita udah punya X-nya 1/4. Maka X yang ada di sini, kita ganti dengan 1/4. Kita lanjut lagi. Kita tulis ulang aja. G inverse dari 3 pangkat 2X. Ini aku tandain merahin aja. Biar gampang. 3 dari 1/2. 1/2. Dari 1/4 itu sama dengan 1 dibagi 1/4 kuadrat plus 1/4 1/4 kuadrat ditambah 1/4 gitu. Maka hasilnya adalah ini jadi G inverse dari akar 3 ya, G inverse akar 3 sama dengan 1 dibagi 1/4 dikuadratkan jadi
1/16 ditambah 1/4. Nah, ini kita cepat aja. Berikutnya, maka G inverse dari akar 3 itu sama dengan 1/5/16, yaitu sama dengan 16/5, kayak gitu. Dapat ya juga. Mantap jiwa. Nah, jawabannya adalah 5/16. 5/16, bodoh. 6/15, 16/5, kayak gitu. Dari sini adakah yang mau ditanya? Ini kita kasih garis batas suci. Dari apa aman, dari Brian, Nia, Lexia, dari orang Widi, temen ya. Oke, sekarang kita ke perhitungan yang agak ngunik, habis waktu. Nilai nomor 4, nomor 3. Tiga kan? Ya, nomor 3. Nilai dari 100 kuadrat dikurang 99 kuadrat per 100 ditambah 98 kuadrat per 100 dikurang bla 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 dan sampai 1 kuadrat per 100. Nah, kalau dari sini kita lihat polanya aja. Pola paling signifikan yang bakal aku yakin kalian bakal ngeh, yaitu ada kuadratnya terus dikurang. Nah, ini tuh mirip dengan A kuadrat min B kuadrat, ya kan? A kuadrat min B kuadrat itu bisa kita pecah jadi A, eh, A tambah B kali A kurang B. Nah, ini udah rumus sejuta umat kalau di UTBK. Nah, cuman masalahnya adalah kita di sini punya per 100. Nah, per 100. Nah, untungnya juga sebenarnya per 100 semua. Maka dari itu, di pernyataan eh, 100 kuadrat min 100 kuadrat per 100 kurang dan 9 kuadrat per 100 ditambah bla 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 dan seterusnya itu kita bisa keluarin aja per 100-nya. Maka ini kita bisa ganti itu 1/100 dikali 100 kuadrat dikurang 99 kuadrat ditambah 98 kuadrat kurang 97 kuadrat dan seterusnya sampai 2 kuadrat kurang 1 kuadrat, kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa ngelompokin mereka. Kita bisa ngelompokin kayak gini. Ini dengan ini dengan ini dengan ini. Maka ini kita bisa tulis lagi menjadi 1/100. Ini aman ya suara ya, bener ya. 1/100 dikali, kasih kurung aja. Ini pakai pulpen merah. 100 ditambah 99 dikali, oke, 100 kurang 99. Kayak gitu. Ini kita terusin tambah 98 kuadrat dengan 97 kuadrat. Maka 98 tambah 97 dikali 98 kurang 97. Tambah lagi kan. Dan seterusnya sampai 2 tambah 1 kali 2 min 1.
gitu. Nah, ini kita tutup. Nyot, tab. Nah, kita udah dapat ekspresi ini. Apakah udah bisa dihitung? Ya, kalau bisa ngitung ya jago-jago sih. Di sini kita bisa nyederhanain lagi. 1/100 kali lihat bahwa ini itu dijumlahkan hasilnya 199. Nah, ini dijumlahkan hasilnya, dijumlahkan dievaluasi hasilnya adalah 1. Nah, setiap ekspresi yang ada pengurangannya ini, pengurangan ini, dia bakal menghasilkan 1. Kayak 100 kurang 99, terus 98 kurang 97, dan mungkin berikutnya adalah 96 kurang 95, dan seterusnya sampai 2 kurang 1. Maka itu nggak usah kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan adalah yang ini, yang penjumlahan. Kenapa? Karena kayak penjumlahan ini nanti bakal dikali 1 kan. Nah, dari itu, ya udah kita sederhanain penjumlahan. Penjumlahannya adalah 100 tambah 100 tambah 99, maka 199 ditambah 98 tambah 97, 180 tambah 15, berarti 195, ditambah nanti 96 sama 95, berarti 191, tambah, dan seterusnya sampai tambah yang terakhir, yaitu 3, gitu. Pakai SN. Nah, iya. Sampai sini baru kita bisa ngitung manual, gitu. Nah, dari sini kan polanya udah kelihatan nih. Kalau yang ini ke sini, itu berapa? Selisihnya 4 kan. Terus ini ke sini, itu punya selisih 4, maka ini ke sini dan ini ke sini itu selalu memiliki selisih 4 gitu. Nah, kalau udah begini, nggak usah dijumlahin biar tetap 100 plus 99. Ah, oh iya sih, bener sih. Cuman nggak apa-apa lah, udah terlanjur nyampe sini. Nah, dari sini kita punya 199 sama 3. Dan ini pasti ada 50 suku. Kenapa? Karena dari 1 sampai 100 kan ada berapa? 1 sampai 100 kan ada 100 suku kan. Berarti karena dijumlahin setiap dua bilangan, maka kita bagi dua aja. Berarti sekarang ada 50 suku gitu. Nah, pakai rumus SN, kita punya 1/100 dikali dengan SN apa sih? N/2 di N/2 dikali A plus N. Nggak bakal diulang ya. Jadi N-nya ini 50/2 dikali dengan A-nya apa? A-nya ada 199 ditambah 3 gitu. Ini visi misi, ini dapat 2, ini 200. Berarti ini 1/2 dikali 2 sama dengan 1/4 dikali dengan ini 202. Nah, dari sini udah dapat deh 224, sederhanain jadi 1/2 kayak gitu. Dapat. Itu pakai cara kulinya. Kalau pakai cara gampang, dari sini ini kita punya nanti hasil akhirnya adalah not cara PZ. Kita punya nanti 1/100 dikali 100 tambah 99 tambah 98 tambah bla 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 tambah 2 tambah 1. Nah, kalau dari sini kita udah bisa, kan ada 100 digit,
kita bisa aja kayak 100 kali 101 per 2. Ini coret-coret hasilnya 101 per 2 kayak gitu, sama aja. Tapi aku lebih nyaranin yang ini sih, biar lebih ngerti aja. Saya kalau bisa lebih cepat dimanipulasinya bakal. Ada yang mau nanya nggak? Ini soal ejet. Kayaknya semuanya soal easy sih. Karena aku lagi sedang tidak mau berpikir. Ini kita pakai batas suci. Nyet, 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 nyet. Nah, oke. Berarti kalau aman, kita lanjut ke nomor 4. Aduh, nomor 4 ininya agak dapat batin lagi. Oke, kita baca soalnya. Diketahui U dan V adalah dua titik yang terletak pada parabola. Parabolanya adalah fx fx sama 2x kuadrat min 36x dan berjarak sama terhadap sumbu x. Jadi eh, mereka itu titiknya itu tingginya sama lah. Terhadap sumbu x itu maksudnya gimana? Oh gini deh. Misalkan kita gambar sebuah bidang gitu ya. Tapi fungsi kuadrat ya. Berarti kita asal aja gambarnya kayak gini. Ini udah pasti memotong di sini sih. Terus. Jadi kayak gini. Nah, dia tuh ada di sekitar sini. Titik-titik apa ya? Titik U dan V-nya tuh ada di sini nih. Gitu. Nah, jaraknya itu terhadap sumbu X, ini kan sumbu X. Jaraknya mereka itu sama. Nah, berarti jika U ada di sini, misalkan ya U ada di sini, maka V ada di sini. Kenapa? Karena kan tingginya sama. Jarak jarak mereka dengan sumbu X itu sama. Ini misalkan ya, bisa aja titik U-nya dia di sini, bisa aja di sini, pokoknya sembarang lah gitu. Nah, terus dibilang lagi, jika titik T terletak pada garis X sama dengan C. Nah, kita punya garis baru yang terletak di sini. Jadi kayak ada garis start gitu. Nah, sehingga T ke ini harusnya nggak gini. Harusnya kayak garis TO sama dengan garis TV. Garis garis TO dengan panjang garis TV. Jadi jarak dari T ke O itu sama dengan jarak dari T ke V. Nah, agar hal itu terjadi, maka garis si T-nya ini, ya, sorry, garis X sama dengan C-nya ini pastilah ada di tengah-tengah kurva gitu. Kenapa? Biar ini ke sini dan ini ke sini itu sama. Oh, kenapa nggak di sini? Karena nanti saat P ke U-nya dan U ke V-nya itu beda kan pasti. U ke V pasti lebih jauh dari P ke U. Sama aja dengan kalau garisnya itu ada di mana? Ada di sini gitu. Itu pasti beda jaraknya kan. Atau geser dikit aja di sini. Itu pasti beda jarak. Makanya sehingga jarak dari
T ke U sama dengan jarak dari T ke V, maka dia pasti ada di tengah sini. Memotong tumbuh apa nih? Tumbuh apa sih namanya? Tengah-tengah titik ini. Gitu. Nah, secara nggak langsung, ini ada di titik puncak gitu. Kita perlu tahu X-nya itu berapa. Nah, rumus titik puncak dari fungsi kuadrat kebetulan bakal munculin si titik maksimum ini. Titik apa ya? Titik ekstrim lah sebutannya. Kita cari titik pakai ikan. Titik ekstrim dengan rumus titik puncak di eh, apa sih sebetulnya fungsi kuadrat, yaitu min b per 2a, ya kan. B-nya apa? B-nya ya si fungsi ini kan. B-nya ini min 36, A-nya ini adalah si 2. Maka min dari min 36 per 2 kali A. 2 kali 2 sama dengan 36 per 4 sama dengan 9. Nah, ini adalah si titik X sama dengan C. Berarti ini sama dengan C lah gitu. Nah, yang ditanya adalah si akar 1/C-nya. Maka ya udah gampang. Akar 1/9 ya kan sama dengan 1/3. Ingat, selalu positif. Output dari akar itu selalu positif, bukan plus minus ya. Jadi jawabannya adalah si 1/3. Kayak gitu. Ini soal yang aku sarankan mendingan kalian skip kalau muncul, kecuali ada waktu lebih. Jadi ya silakan di skip. Kalau emang jago di fungsi kuadrat sih, kan sih. Nah, dari sini ada yang mau ditanya nggak? Ini mungkin agak terlalu ngalong dulu. Man, sepertinya. Atau udah pada ngantuk. Kelas ini kayak bentar luang kan. Oh, lagi nyat. Kalau yang lain gimana? Ini ada dua. Waduh, iya, ada dua soal lagi. Kayaknya aman sih ya. Kotak hitam-hitam. Emang ada kotak? Oh, itu lagi buka Discord. Sorry, sorry. Kali aja ada yang nanya. Aman ya berarti ya. Oke, berarti kita lanjut ke nomor 5. Nah, ini mah nomor gampang lah ya. Cuman jujur aja gue belum ketemu apa ya cara cepet deh. Gimana cara manipulasiin si 20 akar 2 ini jadi menjadi sesuatu yang bagus. Gimana ya? Ya mungkin ngitung manual aja lah. Ini gampang. Ini aku serahin ke kalian untuk kerja nomor 5 ini. Cara cepetnya ah, gimana ya? Ya gitulah cara cepetnya ada. Harusnya ada. Soalnya ini bakal nguli banget. Ini gampang lah. Nah, sekarang kita ke nomor 6. Nomor terakhir. By the way, kalau kalian ada soal-soal yang mau ditanya, boleh kirim ya. Oke. Kampung A dihuni oleh 4.000 jiwa yang terdiri dari kelompok berprofesi buruh,
Aduh, malas banget bacanya kalau begini mah anak matematika. Buruh, petani, pedagang, dan pegawai negeri. Perbandingan jumlah buruh. Nah, ini ada 3 doang nih. Buruh, petani, dan pedagang adalah 2:6:3. Jika jumlah penduduk berprofesi sebagai pegawai negeri adalah 1%, maka 1% dari total penduduk kampung, maka jumlah penduduk yang berprofesi sebagai buruh adalah berapa? Oke, karena di perbandingan kita nggak memasukkan pegawai negeri, maka si 4.000 jiwanya ini harus kita harus kita kurang dengan banyaknya pegawai negeri, PNS lah, gitu. Kita kurang dengan PNS. Maka dengan begitu kita bisa ambil kesimpulan dari si buruhnya. Ini gampang, panjang tapi soalnya gampang. Astaga, masih ada satu soal lagi. Ya, sidang. Nah, 1% dari total penduduk adalah PNS. Berarti 1% dari 4.000 itu berapa sih? 1% dari 4.000 itu kan 1/100 kali 4.000. Berarti itu ada 40 jiwa. Maka 4.000 dikurang 40 sama dengan 3.960. Jalan. 3.960 orang. Nah, ini udah tanpa si PNS. Perbandingannya tadi berapa sih? 2:6:3 kok. Iya, 2:6 banding 3. Maka totalnya adalah 11 ya kan? Total ada 11. Nah, kita kan pengen nyari sih buruhnya doang, ya. Buruhnya itu kalau nggak salah tadi 2. Maka ya udah pakai perbandingan aja. 2/11 dikali 3.960 orang. Sama dengan 396 dibagi 11. Langsung cepat 36, ya kan? Tambahin nolnya, maju 0, 360 orang. Aduh, jelek banget. 3960. Coret jadi 360, ya kan? Nah, 360 kali 2 sama dengan 720 orang buruh. Ya udah, dapat langsung jawabannya. Gampang kan? Udah nggak ada jawaban ya? Ya, ya bikin jawaban baru deh. F sama dengan 720. Jujur ini lah, kok nggak ada jawabannya sih? Benar kan ya? Benar, coba. 10, 3960. Itu benar. Ya benar. Ini soalnya salah ya. Soalnya salah nih. Yang mana 720. Ada yang mau nanya nggak? Ayo, ayo, ayo. 5 menit lagi, guys. 5 menit lagi. Tinggal satu nomor lagi, guys. Tahan kantor kalian, guys. Aku juga ngantuk sebenarnya. Aman ya. Oke, aman, 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 aman. Sip. Soal, ini soal bonusnya kerjain ya. Buktiin kalau 1 tambah 1 sama dengan 2. Nih, buktiin nih. Kayak yang bisa buktiin dapat hadiah dari rektor. Ini gamesnya. Serius. Yang jawabannya gue terima dapat hadiah dari rektor beneran. Buktiin 1 tambah 1 sama dengan 2.
Tapi pakai bahasa matematika ya, tanpa lihat YouTube, tanpa lihat Google. Awas lu lihat YouTube. Oke, nomor ini apa dulu? Oh iya, apa apa Kak. Jika 2 pangkat C plus 3P sama dengan 32 dan P log P plus 2 min 3 kali P log 2 sama dengan min 1, maka 2P C berapa? Ini terlalu apa ya? Terlalu panjang dan caranya kayaknya bakal panjang. Kita cari yang ada variabelnya satu aja dulu. Oke, kita kerjain yang kanan dulu, yang kedua dulu. Nah, biarlah P log P plus 2. P log P plus 2 itu apa sih? Nggak bisa disederhanain ya. Berarti man P log P plus 2. Ini nggak bisa kita sederhanain, jadi kita lanjut ke yang lain. Min 3 P log 2. Nah, yang ini bisa disederhanain. Sederhanain yang ini, kita dapat 3 ini kan ada di depan. Berarti 3 ini bisa kita masukin ke sini. Ya kan? Ingat lagi sifat logaritmanya. Kita jadi punya P log dari 2 pangkat 3. Atau ya sederhanain aja lah. Gitu. P log 8. Gitu. Ini mungkin ditandain. Set, set, set. Lalu kita punya lagi P log P plus 2 sama dengan min 1. Gitu. Nah, min 1 ini, untuk yang min 1, ini kita bisa nggak, boleh nggak kayak dikali, dikali P log P. Boleh kan? Maka si min 1 ini jadi minus P log P. Boleh kan? Boleh dong. Nah, untuk yang bagian ini, ingat ke sifat logaritma lagi. Kalau dia dikurang, kalau dia dikurang, maka dia bisa membagi. Jadi ini bisa dibagi ini kan. Maka kita punya P log dari P plus 2 per 8. Ya kan? 8 sama dengan minus. Nah, minusnya ini jadiin pangkat aja. Jadi P log P pangkat min 1. Nah, udah enak kan? Angkanya, apa, bentuknya. Di sini kita bisa sederhanain. Karena, ini apa sih sebutannya? Basis ya? Karena basisnya sama, kita bisa langsung tulis P plus 2 per 8 sama dengan P pangkat min 1. Gitu. Nah, dari sini kita lakukan sedikit aljabar P plus 2 dan dengan 8 P pangkat min 1. Kita ilangin nih si min satunya, berarti pangkat min satunya, maka semuanya kita kali P. Nah, kalau kita kali P, kita dapat P kuadrat plus 2P sama dengan 8P. 8P sama dengan 8. Sorry. Nah,
Dari sini kita bisa sederhanain lagi deh. P kuadrat plus 2P min 8 sama dengan 0. Oh, udah, ini faktorin aja. Kita punya P. Ayo berapa, 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 ayo, ayo, ayo. Yang bersegar, bersegar. Berapa nih faktornya? P, P. Ayo, faktornya berapa? Nomor terakhir kan? Iya, angkatan atas gak bisa pakai latex. Ya, bener banget. Min 2 sama 4. Ya. Emang iya ya, min 2 sama 4. Oh iya, min 2 sama 4. Di P sama dengan 1 atau dua. P sama dengan 2 atau P sama dengan minus 4. Cuman, lihat lagi bahwa P ini kan jadi basis ya. Basis. Nah, syaratnya basis apa? P itu harus lebih dari 1. Ya kan? Iya. P itu harus lebih dari 1. Maka, ini kan nggak lebih dari 1 ya. Berarti ini tidak memenuhi. Nah, ini yang kita ambil. P. Kayak gitu. Kita udah dapat P sama dengan 2. Cuman ada lagi nih. 2 pangkat Q plus 3P. Kita buat baru 2 pangkat P plus 3Q sama dengan 32. Nah, ini kita eksponen dasar aja. 32 ini kan bisa kita ganti sebagai 2 pangkat 5. Balik lagi, recall lagi ke eksponennya. Maka 2 pangkat P plus 3Q. Eh, salah. Q plus 3P. Q plus 3P. 2 pangkat Q plus 3P sama dengan 2 pangkat 5. Dengan sifat eksponen, kita tahu bahwa Q plus 3P sama dengan 5. Kita tahu P-nya itu 2. Berarti Q plus 3 kali 2 sama dengan 5. Maka Q sama dengan minus 1. Kayak gitu. Oke, kita udah dapat P-nya. Selanjutnya kita cari cara bagaimana membangun negeri ini menjadi lebih baik. Yaitu dengan memilih presiden yang benar, guys. Maka dari itu, aku sarankan kalian untuk rental PS dengan yaitu di add eh add fun tiar underscore store. Ya, kalian boleh banget rental PS di sini karena lumayan komisinya berdua, guys. Ya, sekarang kita balik ke soal. Soalnya adalah 2P plus Q. Ya udah, gampang. 2P plus Q sama dengan 2 kali P-nya berapa? P-nya 2 plus Q-nya berapa? Q-nya minus 1. Sama dengan 3. Dapat deh. 3. Oke, dari sini ada yang mau ditanya nggak? Kayaknya yang logaritma ini bakal terlalu cepet deh. Berhasil. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau mau tanya, silakan ditanya semuanya. Oh, ya, kayak gitu. Seperti tidak ada yang mau ditanya ya, guys. Ini benar-benar kelas terakhir loh, guys.
Oh, belok 8. Oh ya, belok 8. Pertama, kita punya 3 di depan belokan. Nah, ini bisa kita ubah jadi P log 2 pangkat 3. Gitu. Hai, sebelah batu open ya. 2 pangkat 3. Nah, gitu. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Makanya muncullah si velg 8 ini. Aman, Brian? Ya, udah jam 10. Cuma sejam ya kita kelas. Ya, emang cuma 7 orang sih. Itu pun termasuk 3 tutor. Sedih banget. Makin hari makin sedikit. Kayak ini lumayan teratur deh, tumben. Ya udah, gitu doang. Nggak nyampe sejam loh kalau gitu. Ya, ini silakan dikerjain. Hadiahnya nanti dikirim rektor ya. Tadi katanya berapa ya? GoPay 200.000 ya? Iya, GoPay 200.000, bener. Kalau udah, kalau kalau ya, kalau udah nanti bisa kirim ke Discord aja jawabannya. Gimana cara buktiin 1+1 sama dengan 2. Kalau untuk yang nomor 5 ini aku malas kerjain jujur aja. Ya kalian bisa kerjain sendiri lah ya. Ini soal gampang kok. Udah gitu aja guys kelas hari ini.